name is Rahmawati Fadila from English Education Study Program. In this video, I will explain about phonetic and phonology, the anatomy of speech sound, consonant articulation, and vowel classification. So, let's get started. So, yang pertama aku akan menjelaskan tentang phonetic dan phonology. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan atau diucapkan. Jadi fokusnya lebih ke cara kita menghasilkan suara menggunakan organ bicara seperti lidah, bibir, gigi, dan pita suara. Pita suara. Sedangkan phonology adalah ilmu yang mempelajari fungsi bunyi dalam suatu bahasa. Kalau fonetik kan fokusnya ke bunyinya. Kalau phonology fokus ke pola bunyinya dan bagaimana bunyi itu bisa membedakan makna. Jadi keduanya ini saling berhubungan. Contohnya bunyi P dan B. Cara pengucapannya hampir sama karena sama-sama menggunakan bibir. Tapi bedanya kalau P itu voiceless, kalau B itu voiced. Contohnya seperti P pada kata pen dan B pada kata book. Contoh lain seperti V pada kata fine and V pada kata very. Nah, perbedaan bunyi kecil seperti ini bisa membuat arti kata jadi berbeda. Contohnya itu seperti fun dan van. Makanya fonetik dan phonology penting banget dalam pembelajaran pronunciation dalam bahasa Inggris. Nah, the anatomy of speech sound ini aku akan menjelaskan organ-organ bicara yang digunakan untuk menghasilkan bunyi. Yang pertama ini ada labial. Labial adalah sound yang dihasilkan menggunakan kedua bibir. Contohnya seperti P, B, B. Nah, kata-katanya seperti pen, book, and mother. Kalau diperhatikan, bibir kita saling menutup saat mengucapkan bunyi tersebut. Yang kedua adalah labiodental. Labiodental sound dihasilkan dari bibir bawah menyentuh gigi atas. Nah, contoh katanya adalah V pada kata fine dan V pada kata very. Nah, yang ketiga ini ada linguodental. Linguodental adalah sound yang dihasilkan ketika ujung lidah bertemu dengan gigi atas. Contohnya seperti the dan the. Nah, contoh katanya the yaitu pada kata thing dan the pada kata this. Yang keempat ada alveolar. Alveolar sound dihasilkan ketika lidah menyentuh bagian belakang gigi atas atau alveolar right. Contohnya seperti t, d, s, dan z. Contoh katanya itu seperti t pada kata top, d pada kata dog, s pada kata sun, dan z pada kata zoo. Yang kelima ada heart palate. Bunyi ini dihasilkan saat lidah mendekati atau menyentuh langit-langit keras. Contohnya seperti s pada kata sheep, s pada kata vision, dan j pada kata yes. Yang keenam ada velum atau soft palate. Bagian ini menggunakan belakang lidah dan langit-langit lunak. Contohnya seperti k pada kata cat, g pada kata go, dan pada kata sing. Yang ketujuh ada glottis. Glottis berhubungan dengan pita suara dan aliran udara. Contohnya seperti ha pada kata hose. Kalau bunyi voiced seperti z, tenggorokan kita tuh akan bergetar. Seperti contohnya zoo. Next, kita akan membahas tentang consonant articulation atau artikulasi konsonan. Konsonan bahasa Inggris dibagi menjadi 3 hal, yaitu voicing, place of articulation, dan manner of articulation. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang voicing. Voicing berarti apakah pita suara bergetar atau tidak. Nah, di dalam voicing ini ada namanya voiced. Kalau voice sound itu menggunakan getaran pita suara. Contohnya seperti P, D,
g, v, dan z. Sedangkan voiceless sound tidak menggunakan getaran. Contohnya ini ada p, t, k, v, dan s. Next, yang kedua ada place of articulation. Place of articulation adalah tempat bunyi diproduksi. Contohnya seperti bilabial, yaitu kedua bibir menyatu. Contohnya ini ada p, b, dan m. Labiodental atau bibir bawah mendekati gigi atas. Contohnya ada v dan v. Next ada dental, yaitu ujung lidah menyentuh atau berada di antara gigi atas. Contohnya ada the dan the. Alveolar, lidah menyentuh atau mendekati punggung alveolar di belakang gigi atas. Contohnya ada the dan the. Next ada velar, yaitu lidah menyentuh langit-langit lunak atau velum. Contohnya seperti ke dan ke. Yang terakhir ada glottal, yaitu dihasilkan di tenggorokan di antara pita suara. Misalnya ada H. Yang ketiga ada manner of articulation. Manner of articulation adalah cara udara keluar saat menghasilkan bunyi. Nah, di dalam manner of articulation ini ada stop udara atau udara berhenti sebentar. Nah, contoh-contohnya ada P, B, T, dan D. Next ada fricative sound atau udara melewati celah sempit sehingga terdengar seperti gesek. V, V, S, dan Z. Selanjutnya ada nasal sound, udara keluar melalui hidung. Nah, contohnya me, ne, dan eng. Yang terakhir, kita akan ngebahas tentang vowel classification. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan udara. Klasifikasi vokal dilihat dari posisi lidah dan bentuk mulut. Vokal dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang monophthong. Monophthong adalah vokal tunggal, yang contohnya adalah I pada kata si, A pada kata Kate, dan O pada kata cup. Yang kedua ada diphthongs. Diphthongs adalah gabungan dua bunyi vokal. Contohnya ini seperti I pada kata time, A pada kata day, dan Oi pada kata boy. Yang ketiga ada triphthongs. Triphthongs adalah gabungan 3 bunyi vokal. Contohnya our pada kata our. Nah, contoh lainnya ada I pada kata player. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan tentang phonetic and phonology, anatomy of space sound, consonant articulation, and vowel classification. Dan dari materi ini kita bisa memahami bagaimana bunyi bahasa diproduksi dan kenapa pronunciation itu penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. So guys, thank you for watching this video. I hope you can take lesson from this video. Thank you next video. Bye bye.